Halo, selamat malam semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Marianus, jurusan Manajemen, kelas 6F Malang. Kali ini saya mau mempresentasikan salah satu materi dari Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk tugas 2 MSDM 2. Baik, saya langsung saja untuk mempresentasikan materi yang mau saya bawakan malam hari ini. Berikut saya mempresentasikan tentang materi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Merupakan seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan akan kebutuhan sumber daya manusia dan dari suatu organisasi di masa yang mendatang. Langkah-langkah yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan, kedudukan, atau pekerjaan pada waktu yang tepat. Tujuan perencanaan SDM: memperbaiki penggunaan SDM, memadukan kegiatan-kegiatan personalia dengan tujuan-tujuan organisasi di masa mendatang yang lebih efisien, melakukan pengadaan karyawan baru secara ekonomis, mengembangkan informasi dasar dan MSDM untuk membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya, membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses, mengkoordinasikan program MSDM yang berbeda seperti rencana penarikan dan seleksi. Berikut 5 fase proses perencanaan SDM. Fase yang pertama, mengidentifikasi isu bisnis utama. Fase yang kedua, menentukan implikasi SDM. Fase yang ketiga, mengembangkan tujuan dan sasaran SDM. Fase yang keempat, merancang dan melaksanakan kebijakan program dampak SDM. Fase kelima, mengevaluasi, merevisi, dan memfokuskan kembali. Berikut saya menjelaskan masing-masing 5 fase tersebut. Yang pertama, yaitu fase mengidentifikasikan isu bisnis utama. Mengumpulkan data untuk mempelajari dan memahami sebuah aspek lingkungan organisasi. Hal ini akan membantu organisasi merencanakan dan mengantisipasi isu yang muncul dari kondisi yang stabil maupun dinamis. Aspek lingkungan organisasi yang mempengaruhi antara lain yaitu 1. Lingkungan eksternal, meliputi ekonomi, sosial politik, hukum, teknologi, persaingan. Yang kedua, organisasional, meliputi rencana-rencana strategik, anggaran, forecast, penjualan dan produksi, desain organisasi dan pekerjaan, peluasan usaha. Yang ketiga, yaitu persediaan karyawan, pensiun, permohonan berhenti, pemberhentian, dan kematian. Fase yang kedua, menentukan implikasi SDM, yaitu mengembangkan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana informasi yang dihasilkan dari fase yang pertama dalam mempengaruhi permintaan organisasi di masa yang akan mendatang. Mengembangkan gambaran yang akurat mengenai penawaran sekarang yang tersedia secara internal. Memperkirakan permintaan SDM 2 kelompok teknik yang dapat digunakan. Peramalan berdasarkan pertimbangan, melibatkan pengalaman dengan metode yang lebih unggul guna memprediksi permintaan SDM, yaitu estimasi manajerial, teknik Delphi, teknik kelompok nominal. Proyeksi statistik konvensional meliputi
regresi linear, ekstrapolasi, indeksasi, rasio produktivitas, dan lainnya. Yaitu analisis anggaran dan perencanaan, model-model komputer, analisis usaha baru, analisis beban kerja, pendekatan normatif atau struktur organisasi. Memperkirakan penawaran SDM dapat digunakan informasi yang berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal yaitu menghitung jumlah karyawan dan mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Metode yang dipakai inventarisasi SDM, bagian penempatan dan analisis Markov. Sumber internal yaitu menganalisis pasar tenaga kerja. Juga perlu memperhatikan tren kondisi, kependudukan, dan sikap masyarakat terhadap perusahaan. Fase yang ketiga yaitu mengembangkan tujuan dan sasaran SDM. Melibatkan interpretasi informasi dan menggunakannya untuk menetapkan prioritas, sasaran, dan tujuan. Ada dua jenis tujuan. Tujuan yang pertama yaitu berhubungan dengan produktivitas dan upah buruh serta menanggulangi masalah kekurangan atau kelebihan pegawai. Tujuan yang kedua yaitu tujuan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dalam bidang kepegawaian yang menyangkut persoalan-persoalan eksternal, khususnya mengenai perubahan dalam hukum perubahan, peraturan pemerintah, atau perubahan sosial. Fase yang keempat, merancang dan melaksanakan kebijakan, program, dan praktek SDM. Antara lain yang pertama, merumuskan berbagai alternatif yang dianggap memungkinkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam fase yang ketiga tadi. Yang kedua, memilih suatu kegiatan yang paling baik di antara semua alternatif yang ada. Yang ketiga, mengintegrasikan seluruh kegiatan yang dipilih dalam suatu kerangka kerja yang utuh. Fase yang kelima, yaitu mengevaluasi, merevisi, dan memfokuskan kembali, memantau fase-fase yang terdahulu, dan memberikan umpan balik untuk hasil yang dicapai. Evaluasi dapat mencakup hal-hal berikut, yaitu adanya seperangkat ukuran baku yang dapat dijadikan tolak ukur yang memadai. Adanya alat-alat untuk membandingkan beberapa kegiatan yang ada hasilnya, guna memperoleh data tentang penyimpangan yang dapat terjadi. Adanya saluran yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan penyimpangan dan sebabnya, juga mengkomunikasikan tindakan perbaikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai perencanaan sumber daya manusia. Mohon maaf apabila ada bagian yang saya presentasikan belum begitu paham atau belum begitu dimengerti. Salam dari saya, Yohanes Marianus, Manajemen 6F Malam. Sekian dan terima kasih banyak. Salam.